Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Maret 2020. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kita lihat Al-Quran surat 10 Yunus ayat 37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ini penjelasan saya terhadap surat 10 Yunus ayat 37 ini. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Benarkah tidak ada keraguan dalam Al-Quran? Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Benarkah tidak ada keraguan di dalam Al-Quran? Kita lihat contohnya, keraguan di dalam Al-Quran. Di tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih, Malaikat Jibril membuat sungai. Kita lihat surat 19 Maryam ayat 24. Kita lihat surat 19 Maryam ayat 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ini penjelasan saya terhadap surat 19 Maryam ayat 24. Di kota Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus, tidak ada sungai. Pada masa itu di Israel hanya ada sungai Yordan. Ini kutipan surat 19 ayat 24. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apakah nama sungai yang dibuat Tuhan pada waktu Nabi Isa lahir itu? Sungai tersebut mengalir melewati daerah mana saja di Israel dan berakhir mengalir di wilayah mana? Saya ulangi, apakah nama sungai yang dibuat Malaikat Jibril pada waktu Nabi Isa alaihissalam lahir? Sungai tersebut apakah nama sungai yang dibuat Malaikat Jibril pada waktu Nabi Isa alaihissalam lahir? Sungai tersebut mengalir melewati daerah mana saja di daerah Israel dan berakhir mengalir di wilayah mana saja? Kita lihat contoh kedua. Al-Quran mengatakan ada nabi yang dibunuh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Saya ulangi sekali lagi, contoh keraguan kedua. Al-Quran mengatakan ada nabi yang dibunuh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Baqarah ayat 61 ini. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 61 ini. Sebelum Nabi Musa alaihissalam di bangsa Israel, Nabi adalah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti tidak ada Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Ini adalah kebohongan yang diadakan dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum Nabi Musa alaihissalam di bangsa Israel, Nabi adalah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti tidak ada nabi yang dibunuh oleh Bani Israel sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Ini adalah kebohongan dan dusta besar yang diadakan dalam Al-Quran. Dengan dua contoh di atas membuktikan bahwa Al-Quran penuh dengan keraguan-raguan. Saya ulangi sekali lagi. Dengan dua contoh di atas membuktikan bahwa Al-Quran penuh dengan keraguan-raguan. Saya ulangi sekali lagi.
Dengan contoh di atas membuktikan bahwa Al-Quran penuh dengan keraguan-raguan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.